Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi Caringin adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati di Banten, terutama di daerah Caringin, sebuah desa di wilayah Pandeglang, Banten. Kisah hidupnya penuh dengan dedikasi dan pengabdian untuk menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kita untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah atau dakwah dan cerita tokoh lainnya. Hanya di channel ini, yaitu Ziukwan. Terima kasih. Syekh Tubagus Asnawi atau yang disebut dengan Syekh Asnawi Caringin, beliau lahir pada tahun 1850 di Caringin, sebuah desa yang kini berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan merupakan putra dari seorang ulama ternama yaitu Syekh Tubagus Rafei. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki keingintahuan tinggi terhadap ilmu agama. Setelah dewasa, Syekh Asnawi melanjutkan pendidikan agamanya ke Mekah, tempat di mana ia belajar langsung dari para ulama besar di sana. Setelah kembali dari Mekah, Syekh Asnawi mendirikan pesantren di kampung halamannya yaitu Caringin. Pesantrennya dengan cepat menjadi pusat pendidikan agama di Banten, dan banyak santri dari berbagai daerah datang untuk belajar kepadanya. Selain mengajar, Syekh Asnawi juga aktif berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke pelosok-pelosok daerah. Namun, kiprah Syekh Asnawi tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan. Beliau juga berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sebagai seorang tokoh agama yang dihormati, Syekh Asnawi menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan masyarakat agar bangkit melawan penjajah. Ia sering memberikan ceramah yang membangkitkan semangat perjuangan dan menginspirasi para pejuang untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, nama Syekh Asnawi terus dikenang sebagai salah satu pahlawan lokal yang berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan di wilayah Banten. Hingga saat ini, makam Syekh Asnawi di Caringin menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi oleh masyarakat, baik dari Banten maupun dari luar daerah. Syekh Asnawi juga meninggalkan warisan pendidikan yang terus dilanjutkan oleh para penerusnya. Pesantren yang didirikannya masih berdiri hingga kini dan terus mencetak ulama serta pemimpin yang berkontribusi bagi agama dan bangsa. Kisah Syekh Asnawi Caringin adalah contoh nyata bagaimana peran seorang ulama tidak hanya terbatas pada mengajar dan berdakwah, tetapi juga berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan. Dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadikannya sosok yang layak diteladani oleh generasi masa kini. Syekh Asnawi Caringin dikenal memiliki beberapa karomah, yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh.
Karomah ini seringkali menjadi bukti kedekatan seorang ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Berikut adalah beberapa karomah yang diyakini yang dimiliki oleh Syekh Asnawi Caringin. 1. Kemampuan berjalan di atas air. Salah satu karomah ataupun keistimewaan yang sering diceritakan tentang Syekh Asnawi adalah kemampuannya berjalan di atas air. Konon, beliau pernah menyeberangi sungai dengan berjalan di atas permukaannya tanpa tenggelam. Keistimewaan ini menjadi salah satu bukti kekuatan spiritualnya yang luar biasa dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Doa yang mustajab. Syekh Asnawi juga dikenal memiliki doa yang mustajab, yaitu doa yang cepat terkabul. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta didoakan, baik untuk kesembuhan, kelancaran rezeki, atau keselamatan. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Syekh Asnawi seringkali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau sangat dihormati dan dianggap sebagai wali oleh masyarakat. 3. Menaklukkan jin dan makhluk halus. Dikisahkan bahwa Syekh Asnawi memiliki kemampuan yang menaklukkan jin dan makhluk halus yang mengganggu manusia. Dengan kekuatan spiritualnya, beliau mampu mengusir atau mengendalikan makhluk-makhluk tersebut, sehingga banyak orang yang datang meminta bantuan beliau ketika mengalami gangguan dari makhluk gaib. 4. Karomah melipat bumi ataupun teleportasi. Syekh Asnawi juga dipercaya memiliki karomah melipat bumi ataupun teleportasi, yaitu kemampuan untuk berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat. Dikisahkan bahwa beliau pernah terlihat berada di dua tempat yang jauh secara bersamaan, yang menunjukkan bahwa beliau bisa melakukan perjalanan dengan sangat cepat tanpa terikat oleh jarak. 5. Melindungi dari mara bahaya. Karomah lainnya ataupun keistimewaannya adalah kemampuannya melindungi dari orang-orang di sekitarnya dari mara bahaya. Pernah diceritakan bahwa Syekh Asnawi mampu menyelamatkan desa dari bencana dengan doa dan zikirnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat percaya dan bergantung pada perlindungan spiritual yang beliau berikan. 6. Kesaktian dalam melawan penjajah. Dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, Syekh Asnawi dikenal memiliki kesaktian yang membuatnya sulit ditangkap ataupun dilukai oleh musuh. Hal ini membuat para penjajah sangat segan dan berhati-hati terhadap beliau, karena percaya bahwa beliau memiliki kekuatan gaib yang melindunginya. Karomah-karomah ini, meskipun sulit dibuktikan secara empiris, menjadi bagian penting dari warisan spiritual Syekh Asnawi dan menunjukkan betapa besar pengaruhnya sebagai seorang ulama dan pemimpin spiritual di Banten. Karomah-karomah tersebut juga memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keberkahan dan kewalian Syekh Asnawi Caringin. Dari beberapa karomah ataupun keistimewaan yang dimiliki Syekh Asnawi Caringin, saya akan coba menceritakan salah satu dari keistimewaan ataupun karomahnya tersebut. Berikut adalah karomah ataupun keistimewaan Syekh Asnawi dalam mencegah penjajah yang akan melakukan penyerangan terhadap desa atau wilayah Syekh Asnawi Caringin. Pada masa penjajahan Belanda, suasana di Banten sangat mencekam. Penindasan terjadi di mana-mana.
dan para penjajah tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menundukkan rakyat. Namun, di tengah kegelapan ini, muncul seorang ulama besar yang tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena kesaktian ataupun karomah yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Asnawi Caringin. Pada suatu hari, kabar tentang perlakuan kejam Belanda terhadap penduduk kampung mulai menyebar. Hati Syekh Asnawi pun tergugah. Beliau tidak hanya seorang ulama yang tekun dalam ibadah, tetapi juga seorang pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya. Dalam diam, beliau mulai merencanakan perlawanan, bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya. Malam itu, hutan di sekitar Caringin terasa sangat sunyi. Bulan bersinar terang, tetapi udara terasa berat, seolah-olah alam tahu apa yang akan terjadi. Di dalam hutan, Syekh Asnawi duduk bersila, menghadap ke kiblat dengan ratusan santri dan pejuang di sekitarnya. Mereka semua sudah siap, bukan dengan senjata tajam, tetapi dengan iman yang kokoh. Syekh Asnawi memimpin doa, memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara zikir memenuhi udara, menyatu dengan desir angin dan gemerisik dedaunan. Ada kekuatan yang terasa mengalir di antara mereka, mengikat mereka dalam satu tujuan, yaitu membela tanah air dari penjajah. Ketika fajar mulai menyingsing, terdengar suara derap kaki kuda. Pasukan Belanda yang terkenal kejam mendekat. Mereka bersenjata lengkap, penuh dengan rasa percaya diri akan kekuatan mereka. Namun, di balik keheningan itu, ada yang tidak biasa. Ketika mereka memasuki hutan, sesuatu ada yang ganjil terjadi. Tiba-tiba, jalan yang mereka lalui berubah-ubah. Pohon-pohon seolah-olah bergerak, mengaburkan arah. Para serdadu Belanda mulai merasa ketakutan. Meskipun mereka terus maju, seolah-olah hutan itu sendiri menolak kehadiran mereka. Beberapa di antara mereka mengaku melihat ada bayang-bayang yang sangat besar yang mengapung mereka. Namun, setiap kali mereka menembak, bayangan itu hilang begitu saja. Syekh Asnawi yang berada di pusat hutan duduk tenang dengan khusyuk. Beliau terus melafalkan doa-doa, seolah-olah mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya. Pasukan Belanda semakin kebingungan, merasa seolah-olah mereka berjalan dalam lingkaran tanpa akhir. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Dalam keputusasaan, para serdadu Belanda mulai saling berteriak, memanggil satu sama lain. Namun, suara mereka seakan-akan tertelan oleh hutan. Beberapa di antara mereka mulai menyerah, melepaskan senjata dan lari terbirit-birit. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri. Hutan itu yang dijaga oleh kekuatan doa Syekh Asnawi menolak mereka. Yang pada akhirnya, pemimpin pasukan Belanda memutuskan untuk mundur. Mereka merasa ada kekuatan gaib yang tidak bisa mereka lawan. Kekuatan yang datang dari seorang ulama yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Keesokan harinya, kampung Caringin kembali tenang. Tidak ada satupun penduduk yang terluka dan pasukan Belanda tidak pernah berani kembali ke sana. Setelah kejadian itu, cerita tentang kesaktian ataupun karomah yang dimiliki oleh Syekh Asnawi Caringin menyebar ke seluruh pelosok-pelosok Banten. Beliau tidak hanya diingat sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai pahlawan yang melindungi rakyatnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal.
Karomah ini menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa dengan iman yang kuat dan doa yang tulus, bahkan kekuatan terbesar sekalipun bisa ditundukkan. Syekh Asnawi Caringin mengajarkan bahwa kekuatan tidak hanya datang dari senjata, tetapi dari keyakinan yang teguh dan keberanian yang membela yang benar. Syekh Asnawi Caringin pun mengajarkan bahwa kekuatan tidak hanya datang dari senjata, tetapi dari keyakinan yang teguh dan keberanian untuk membela yang benar. Kisah ini tidak hanya menginspirasi orang-orang pada masanya, tetapi juga menjadi simbol perlawanan spiritual yang tetap relevan hingga kini. Terima kasih telah menonton video ini dengan seksama. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik lainnya dari tokoh para ulama agama kita maupun luar negeri. Dukung terus channel ini, Ziu1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.